anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga semuanya selalu sehat ya. Kalian tuh harus jaga kesehatan karena sehat itu mahal. Oke, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Good job, keren. Rajin-rajin ya. Semoga selalu semangat untuk menuntut ilmu. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Teks Iya ulasan. betul Besti, hari ini kita akan belajar mengenai teks ulasan. Minggu lalu udah Ibu singgung ya bahwa hari ini kita akan belajar mengenai teks ulasan. Oke, sebelum itu Ibu akan memaparkan terlebih dahulu kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan kita pada hari ini. Yang pertama itu kompetensi inti, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Dua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena kejadian tampak mata. Lalu yang terakhir ada mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya, kompetensi dasar 3.12 menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan, film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah, dan lain-lain yang diperdengarkan dan dibaca. 4.12 menyajikan tanggapan tentang kualitas karya, film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah, dan lain-lain dalam bentuk teks ulasan secara lisan maupun tulis dengan memerhatikan struktur, unsur kebahasaan, atau aspek lisan. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti pembelajaran teks ulasan, peserta didik diharapkan dapat menguraikan struktur teks ulasan dengan benar, menguraikan kaidah kebahasaan teks ulasan dengan benar, dan terakhir, memproduksi teks ulasan dengan memperhatikan struktur dan unsur teks ulasan. Sekarang Ibu akan menayangkan video. Kalian simak baik-baik ya. Kalian sekarang sudah lengkap semua ya? Ya, Bagus. Sudah lengkap semua ya. Jadi kalian akan menentukan sendiri kemana nanti jalan-jalan kalian. Ya? Bapak memang memberikan kepercayaan besar kepada kalian untuk mengambil keputusan sendiri. Kepercayaan besar kepada Jangan takut. untuk mengambil Kalian keputusan takut? sendiri. Terus. Kalian takut? awan itu cukup gumpalan uap air yang mengambang di udara. Dan ada wujud padatnya, macam membalik kentut. Aku lagi mahal, toh. Tak usah lah kentut segala. Mahal! Aku lagi mahal, toh. Sampai engkau Ada yang tahu jadi Ibu menayangkan video apa? Film Laskar Pelangi. Iya betul, film Laskar Pelangi. Pasti pada pernah nonton dong film Laskar Pelangi. Nah, menurut kalian film Laskar Pelangi itu seperti apa sih? Seru, keren, bagus. Ya betul, bagus, keren, seru, banyak gala yang bisa diambil. Iya betul. Kalian tahu tidak yang kalian ucapkan tadi itu apa? Komentar, Bu. Yes, komentar.
Ada yang bisa jelasin sekarang apa itu teks ulasan? Jadi ya Gripina silahkan jelaskan. Teks yang berisi review atau ulasan terhadap suatu karya. Iya betul, pintar. Jadi teks ulasan adalah teks yang berisi ulasan, review, komentar terhadap suatu karya. Karyanya seperti apa? Tadi ada film, cerpen, novel, puisi, dan karya seni daerah lainnya. Kalian bisa catat yang ada di layar, boleh dicatat boleh tidak, itu terserah kalian. Lalu teks ulasan juga punya ciri-ciri loh. Ada yang tahu ciri-ciri dari teks ulasan? Yang bisa jawab seperti biasa, dapat bintang. Tadi Agripina dapatnya 1. Jadi ciri-ciri teks ulasan itu memuat informasi berdasarkan opini pribadi penulis. Opini pribadi penulis. Jadi isi dari teks ulasan itu benar-benar murni opini dari penulis. Opininya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Nah, bisa kalian catat ya, boleh dicatat, boleh enggak, itu terserah kalian. Kalau dicatat nanti lebih mudah untuk belajar. Ibu tidak akan memberi PowerPoint-nya, jadi catat aja ya. Lalu ada tujuan dari teks ulasan. Tujuan teks ulasan itu ada apa aja sih? Coba bisa sebutin. Dapat bintang loh, kalian gak ada yang mau dapat bintang apa? Kayak Gripina tadi, Gripina dapat bintang, kalian gak ada yang mau dapat. Oke, karena tadi gini semua, jadi belum tahu ya. Tujuan teks ulasan itu yang pertama memberitahu pembaca tentang kekurangan dan kelebihan suatu karya. Yang kedua memberikan informasi kepada publik. Yang ketiga untuk pembaca mempertimbangkan suatu karya, dan yang terakhir sampaikan sudut pandang atau penilaian pribadi terhadap suatu karya. Nah, teks ulasan juga memiliki struktur sama seperti teks-teks yang lain. Ada yang tahu teks ulasan itu strukturnya apa saja? Ayo, yang tahu bisa dapat bintang. Oke Kevin, apa? Orientasi. Ya betul. Lalu apa lagi? Ayo, apa lagi? Ada yang bisa bantu Kevin untuk jawab? Evaluasi, Bu. Evaluasi, ya. Sebelum evaluasi ada apa, ayo? Yang bisa bantu jawab? Apalagi selain orientasi dan evaluasi. Tadi seharusnya evaluasi itu yang ketiga. Yang kedua apa ya? Yang tahu? Tafsiran, Bu. Tafsiran, iya betul, pintar. Tafsiran. Yang terakhir? Rangkuman. Ya betul, rangkuman. Sekarang Ibu jelaskan satu-satu ya. Jadi yang pertama orientasi. Orientasi itu berisi gambaran umum tentang suatu karya. Misalnya nih, kalian mau menulis teks ulasan mengenai novel Laskar Pelangi. Biasanya dalam orientasi itu kan berisi latar belakang bagaimana novel itu bisa tercipta. Nah, itu terletak di bagian orientasi. Lalu yang kedua ada tafsiran. Tafsiran itu lebih detail, tidak hanya latar belakangnya saja, tapi misalnya keunikan dari novel tersebut. Yang ketiga itu evaluasi. Evaluasi itu apa ya? Evaluasi itu penilaian penulis terhadap karya tersebut. Misalnya tadi kalian mau menulis teks ulasan novel Laskar Pelangi. Menurut kalian ini seru, kalian tulis novel ini seru, banyak manfaatnya, seperti itu ditaruh di bagian evaluasi, opini pribadi. Yang keempat, yang terakhir itu ada rangkuman, berisi kesimpulan terhadap penilaian suatu karya. Jadi keseluruhannya, novel itu seperti apa, bagaimana novel itu bagus untuk dibeli atau tidak, seperti itu ya.
Oke, yang terakhir ada kaidah kebahasaan teks ulasan. Yang pertama itu kaidah kebahasaan teks ulasan ada menggunakan opini pribadi atau persuasif. Persuasif itu apa? Persuasif itu adalah kalimat-kalimat yang meyakinkan. Jadi isi teks ulasan itu meyakinkan pembaca bahwa misalkan novelnya bagus, ya berarti worth it untuk dibeli. Lalu yang kedua, menggunakan konjungsi internal dan konjungsi eksternal. Apa sih konjungsi internal dan konjungsi eksternal? Minggu lalu kalian udah belajar. Ayo diingat. Ada yang ingat apa itu konjungsi internal dan konjungsi eksternal? Tidak ada yang ingat ya, padahal baru minggu lalu ibu singgung materi tersebut. Oke, gak apa-apa. Kalau gak ada yang ingat, kita bahas lagi ya. Oke, kita bahas lagi tentang konjungsi internal dan konjungsi eksternal. Konjungsi internal adalah konjungsi yang menghubungkan argumen atau ide yang terdapat di antara dua klausa simpleks atau dua kelompok klausa. Lalu konjungsi eksternal adalah konjungsi yang menghubungkan dua peristiwa, deskripsi benda, atau kualitas di dalam klausa kompleks atau antara dua klausa simpleks. Nah, untuk konjungsi kita bahas lagi di minggu depan ya. Lalu tadi kaidah kebahasaan teks ulasan yang kedua itu ada menggunakan ungkapan perbandingan. Yang terakhir menggunakan kata kerja material dan relasional. Kata kerja material digunakan untuk sebuah kata kerja yang menunjukkan tindakan, sedangkan relasional menunjukkan hubungan sebab akibat. Untuk konjungsi dan kata kerja kita akan bahas di minggu depan. Oke. Materinya sudah selesai. Ada yang mau bertanya atau ada yang masih kurang paham? Boleh bertanya sekarang. Tidak usah malu untuk bertanya. Tidak ada ya, sudah paham semua ya, berarti pintar-pintar emang. Sekarang ibu minta kalian membentuk kelompok ke dalam 5 kelompok. Karena siswa di kelas ini ada 20, kalian dibentuk 5 kelompok, satu kelompoknya 4 orang. Ibu beri waktu 5 menit untuk membentuk kelompok. Kalian pilih sendiri. Ayo mulai. Sudah? Oke, sudah dapat kelompoknya? Ada yang belum dapat kelompok? Acungkan tangan, boleh? Oke, sudah semua ya. Oke, karena sudah semua dapat kelompok, kalian duduk masing-masing bersama kelompoknya. Ayo, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 berurutan dari kiri ke kanan. Ayo, lebih cepat. Oke, pintar. Udah semua ya, udah duduk, udah rapi. Sekarang ibu punya tugas untuk kalian. Sudah duduk berkumpul bersama kelompoknya. Ini yang ibu pegang adalah teks ulasan. Ada 5 teks ulasan sesuai kelompok kalian, ada 5. Nah, strukturnya ini berantakan. Kalian harus menyusun ulang strukturnya terlebih dahulu. Nah, kalian harus menyusun ulang ya strukturnya. Setelah itu kalian presentasikan ke depan salah satu perwakilannya saja, boleh. Atau mau rame-rame ke depan juga gak apa-apa, boleh banget. Mana ada yang mau ditanyakan tentang tugas yang ini? Karena ibu punya 2 tugas untuk kalian. Tidak ada yang mau bertanya? Benar, sudah paham? Oke. Karena tugas yang tadi tidak ada yang punya pertanyaan, ibu lanjut ke tugas kedua ya. Nah, di sini ada 5 amplop. Tadi kan ibu sudah bagikan nomor-nomornya ya. Kelompok 1 boleh disebutkan nomor berapa? Nomor 3, Bu. Nomor 3. Kelompok 1 dapat nomor 3 ya. Oke. Kita buka ya isinya apa. Buatlah teks ulasan puisi Hujan di Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Kalian pasti pernah dong baca puisi. Kalau memangnya belum pernah, kalian bisa cek di internet ya. Puisinya bagus.
Keren kalau menurut ibu. Lalu nomor 3 sudah. Karena nomor 3 sudah ada yang ambil, kita keluarin aja ya suratnya. Kelompok 2 dapat nomor berapa? Nomor 2, Bu. Nomor 2 juga. Oke. Kita lihat isinya ya. Buatlah teks ulasan cerpen. Kelompok 2 pasti pernah baca cerpen dong. Cerpen apapun ibu bebaskan, boleh, terserah kalian. Yang kalian pernah baca, yang kalian suka, lalu kalian buat ulasannya ya. Oke, kelompok 2 sudah. Kelompok 3 dapat nomor berapa? 5, Bu. Nomor 5. Oke. Nomor 5 isinya adalah buatlah teks ulasan tentang film yang pernah kalian tonton. Film apapun, bebas, terserah kalian. Kalian buat teks ulasannya, oke? Kelompok 4 dapat nomor berapa? Dapat nomor 1, oke. Nomor 1 kita lihat ya suratnya. Buatlah teks ulasan novel yang pernah kalian baca. Kalian pasti pernah baca novel dong? Nggak mungkin nggak pernah baca novel. Pilih salah satu novel yang pernah kalian baca, lalu kalian buat teks ulasannya. Yang terakhir, kelompok 5 dapat nomor 4 ya. Buatlah teks ulasan film Laskar Pelangi. Film yang tadi kalian lihat cuplikannya, pasti pada pernah nonton. Lebih mudah untuk dikerjakan, oke? Oke ya, semuanya udah kebagian tugasnya. Dikerjakan bersama-sama, tidak boleh ada yang tidak kerja. Kalau tidak ada yang kerja, bisa dilaporkan ke ibu. Nanti dia tidak dapat nilai. Oke? Pintar. Sekarang kalian kerjakan dulu. Kalau memang ada yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ya boleh. Fevi mau bertanya apa? Untuk tugas yang pertama tadi, jadi kita menyusun ulang struktur teks ulasan ya, Bu. Jadi untuk tadi teks yang ibu beri itu kalian susun ya. Susun sesuai dengan struktur yang tadi sudah kita bahas. Ada orientasi, ada tafsiran, dan ada evaluasi, lalu yang terakhir ada rangkuman. Contohnya ibu beri di slide ya, bisa kalian lihat di slide contohnya. Manakala hati menggeliat mengusik renungan, mengulang kenangan saat cinta menemui cinta. Suara semalam dan siang seakan berlagu, dapat aku dengar rindumu memanggil namaku saat aku tak lagi di sisimu. Ku tunggu kau di keabadian. Aku tak pernah pergi, selalu ada di hatimu. Kau tak pernah jauh, selalu ada di dalam hatiku. Sukmaku berteriak, menegaskan ku cinta padamu. Terima kasih pada Maha Cinta
kasihmu. Ku tunggu kau di keabadian. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Lembah yang berwarna membentuk melekuk memeluk kita, dua jiwa yang melebur jadi satu dalam kesucian. Setelah itu kalian maju per kelompok ke depan, mempresentasikan, kalian tempel, kalian gunting-gunting bagian orientasi, bagian evaluasi, ya Allah maaf salah, bagian orientasi, bagian tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Kalian jelaskan satu-satu. Kalau salah gimana? Kalau salah ya nggak apa-apa, namanya juga belajar, oke? Yang kedua tadi, bikin teks ulasan sesuai dengan strukturnya, dan tadi ketentuannya sudah ada ya, ada yang film, ada yang cerpen, ada yang novel, ada yang puisi, oke? Waktunya tinggal 5 menit lagi waktu istirahat. Karena 5 menit lagi tidak mungkin juga ya untuk presentasi, jadi tugasnya boleh dikerjakan di rumah, dikerjakan bersama-sama bersama kelompoknya. Kalau tidak ada yang kerja, bisa dilaporkan ke ibu, tidak akan mendapatkan nilai, oke? Selamat istirahat, jangan lupa makan, jangan lupa minum, terus buang sampah pada tempatnya juga kan dipisah, yang organik, yang B3, semuanya harus sesuai tempatnya, oke? Pintar. Ya sudah kalau gitu, terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.